kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami bawa dalam tangan-Mu bangsa kami, bangsa Indonesia. Bangsa yang kami kasihi Tuhan. Engkau yang memberkati bangsa kami. Engkau yang mengurapi bangsa kami Tuhan. Engkau berkati pemerintahan bangsa kami. Di dalam pemerintahan bangsa kami adalah pemerintahan yang berasal daripada-Mu saja Tuhan. Engkau yang memberkati tanah, air, udara bangsa kami. Bangsa kami selalu ada dalam lindungan-Mu. Shalom atas Indonesia ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk wabah COVID-19 yang sedang melanda Indonesia, bahkan bangsa-bangsa Tuhan. Kami perkatakan COVID-19 boleh reda di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memulihkan bangsa kami. Engkau memulihkan dunia ini dengan tangan keajaiban-Mu. Engkau Jehovah Rafa, Allah yang sanggup menyembuhkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh dipulihkan semuanya Tuhan. Bangsa ini boleh dipulihkan lebih lagi ya Yesus. Bangsa-bangsa boleh dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk keluarga besar Rayon 18 ini Tuhan. Engkau yang menyertai keluarga besar Rayon 18 dan seluruh hamba-hamba Tuhan di dalamnya. Ada pengurapan yang baru yang dari Tuhan. Perkenanan daripada Tuhan untuk keluarga besar Rayon 18. Biar kami senantiasa boleh hidup dalam hadirat-Mu. Hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Ini menjadi doa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur,
sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Oh, Shikira labara syanding. Terima kasih, Engkau baik, sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik. Kasih setiamu, pemeliharaanmu sampai di penghujung tahun ini.
Kami hanya bersyukur kepadamu buat segala apa yang kau sudah lakukan. Terima kasih Bapa. Biarlah pujian penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapanmu hari ini, biarlah boleh berkenan menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hatimu. Hatimu disukakan, hatimu disenangkan melalui pujian penyembahan kami. Dan sebentar dalam hadiratmu kami akan duduk diam untuk mendengarkan tuntunanmu, untuk mempersiapkan kami di ibadah yang terakhir hari ini. Persiapkan kami untuk masuk tahun yang baru ini Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu meneguhkan dan menguatkan setiap kami. Berbicaralah, kami siap ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, nyatakan pewahyuan-Mu yang baru turun tengah-tengah kami, dan urapilah setiap kami. Kami siap terima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi dimanapun sudah berada. Nah hari ini adalah hari yang terakhir, tanggal 31 Desember. Nah ini ibadah yang terakhir hari ini. Nah ibadah yang terakhir, saya tidak mau menyampaikan yang berat-berat buat saudara. Tapi saya rindu, saudara, ini Tuhan taruh di hati saya rindu mengajak saudara untuk merefleksi apa yang Tuhan sudah kerjakan, bahkan selama masa pandemi ini, apa sih yang mesti kita lakukan dalam kehidupan ini. Nah saudara, beberapa hal yang mesti kita refleksi. Yang pertama, mengucap syukur. Apakah kita bisa tetap mengucap syukur saudara? 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah bisa nggak kita tetap mengucap syukur? Baik krisis atau pergumulan yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Namun orientasi kita, saya berharap tidak pada persoalan yang sedang kita hadapi, melainkan biarlah hari-hari ini fokus kita hanya kepada Tuhan. Kita hanya tertuju kepada Tuhan, kasih-Nya, anugerah-Nya yang dapat diandalkan dalam kehidupan kita. Sehingga mengucap syukur kepadanya bahkan di tengah-tengah pandemi sekalipun, itu menjadi respon yang tepat dalam kehidupan kita. Nah saya rindu hari ini kita merefleksi bahwa pandemi yang terjadi hingga saat ini cukup memang mempengaruhi yang signifikan dalam kehidupan kita. Apakah kita bisa tetap mengucap syukur sampai di atas pemeliharaan dan belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita? Mari kita angkat pujian ini. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita akan merefleksikan diri dalam ucapan syukur. Dua hal yang penting.
Bagaimana cara untuk tetap kita bisa menaikkan ucapan syukur dalam menyikapi kondisi pandemi yang masih terjadi sampai hari ini. Nah, yang pertama yaitu kasih Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Saudara, saya rindu mengingatkan kita Bapak Ibu yang sedang menghadapi pergumulan dalam hidup kita. Ingatlah, kasih Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Sekalipun di dalam lembah, dalam tantangan, dalam kesulit apapun. Mazmur 103 ayat 8 katakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Nah, saudara, ketika kita kebebasan dan kenikmatan hidup kita yang kita rasakan sepertinya diambil oleh pandemi virus COVID-19. Secara tidak sadar, seringkali membentuk pola pikir kita yang kurang baik, saudara. Biasanya kita ada persoalan mengeluh seperti barat bangsa Israel. Dan ini akan menghilangkan fokus kita daripada Tuhan. Nah, ini perlu kita perhatikan baik-baik, saudara. Ya. Nah, yang kedua, saya rindu mari kita lihat menyadari bahwa kita memiliki Tuhan yang dapat diandalkan. Saudara, sesulit apapun keadaan kita hari ini, percayalah, sadarilah kita punya Tuhan yang bisa diandalkan anytime. Mazmur 46 ayat 11 katakan, diamlah dan ketahuilah. Ya, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Nah, menyingkapi dampak dari pandemi virus COVID-19 yang menyita kebebasan dan kenyamanan hidup, seringkali membuat kita gelisah dan kekhawatiran. Oleh karena itu, saudara, ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan ini penting kita lakukan. Nah, apakah kita tetap bisa mengucap syukur? Kita punya Tuhan yang bisa diandalkan dalam setiap aspek kehidupan kita. Saya ingat ada satu hamba Tuhan yang luar biasa, ya, ini PhD, seorang profesor yang dia menulis buku judulnya Call It. Nah, The Crisis and Promise is Following Jesus Today. Itu judul bukunya, saudara. Nah, dia mengatakan dalam halaman 99, kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus adalah hal yang pertama, yang tertinggi. Tidak seorang pun dan tidak ada yang menyaingi atau melampaui dia, saudara. Kita punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Oleh itu mari kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, saudara, hal yang kedua yang saya mau ajak saudara untuk sampai hari itu merefleksikan diri kita. Hal yang kedua yaitu kasih yang mula-mula. Saya nggak tahu keadaan saudara hari ini. Saya berharap dengan kesulitan, dengan tantangan, dengan masa pandemi ini tidak membuat kita larut, membuat kita justru kasih kita yang semula hilang daripada kita. Saya teringat apa yang ditulis dalam kitab Wahyu buat pesan Tuhan buat jemaat yang ada di Efesus. Wahyu 2 ayat 4-5. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Jadi saudara, mari kita bertobat sungguh-sungguh. Mari kita kembali pada kasih yang mula. Mari kita periksa diri kita. Saudara, yang mungkin karena persoalan membuat kita kasih yang mula-mula. Bagaimana cinta pertama kita dengan Tuhan hilang daripada kita. Saya di rumah aja kita kembali. Mari kita angkat pujian My First Love. My first love is Jesus. You are the one I adore. My first love is my Savior. You're the one that I'm living for. My first love is
hal yang ketiga yang saya rindu mengajak saudara untuk merefleksikan diri kita di penghujung tahun ini, yaitu apakah keserupaan kita dengan Kristus Yesus dalam hidup kita? Apakah hari-hari ini hidup kita semakin serupa seperti Dia? Di tengah-tengah masa pandemi, kesulitan, tantangan hidup yang sedang terjadi, apakah hidup kita semakin serupa seperti Yesus? Saya rindu di penghujung tahun ini, mari kita periksa diri kita. Kita nggak usah lihat orang lain, kita nggak usah banding-bandingkan dengan orang lain. Tapi hari ini saya mau katakan, di penghujung tahun ini, Tuhan berurusan dengan saudara pribadi. Dia rindu supaya hidup kita berubah menjadi serupa seperti Dia. Roma 8 ayat 29 katakan begini. Sebab semua orang yang dipilihnya, semua orang berarti termasuk Bapak Ibu Saudara semua yang sudah dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarnya Yesus, supaya Yesus itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara kita. Dan ini yang Yesus harapkan dari kita. Nah, di 1 Yohanes 2 ayat 6 juga katakan begini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Pertanyaan saya hari ini, sampai menjelang malam hari ini, di hari yang terakhir, di tanggal 31 ini, apakah kita sudah hidup seperti Yesus? Alkitab ini katakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup. Saya rindu mengajak semua kita, oke, mungkin saudara katakan, Pak Pendeta, saya banyak kalah, saya banyak dosa yang saya lakukan. Hari ini saya rindu mengatakan, bangkitlah. Mari bangkit kembali. Kembalilah pada Kristus. Kita wajib hidup sama seperti Dia. Nanti yang terakhir saya akan sampaikan, dengan urapan Roh Kudus engkau akan bisa. Mari kita angkat pujian ini, yang rindu menjadi serupa seperti Yesus. Mari kita angkat pujian ini. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Yang mau boleh katakan amin. Saya rindu biarlah hari ini, yuk kita periksa. Biarlah hidup kita semakin seperti Yesus. Biarlah hidup kita hari-hari ini semakin hari semakin serupa seperti Dia. Yang terakhir, saudara, saya rindu malam ini mengajak kita untuk merefleksi diri kita. Apakah kita sudah menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus? Saudara, namanya amanat. Ya, kalau orang tua kita yang kita kasihi, kalau dia sudah menyampaikan amanat, saya yakin dan percaya sebagai anak kita akan pegang amanatnya itu, saudara. Kita akan lakukan. Nah, saudara, yang berikan amanat agung ini kita sebut the Great Commission ini. Itu Tuhan. Sebelum Yesus naik ke surga, Dia berpesan di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, firman Tuhan katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu, apakah engkau rindu disertai oleh Tuhan? Saya rindu kau sedang kamu disertai Tuhan. Mari lakukan amanat agung ini. Mumpung masih ada kesempatan, saudara. Jangan sampai nanti kita nggak punya kesempatan, kita baru menyesal, saudara.
Nah saudara, biar mumpung masih ada kesempatan. Kalau besok kita akan memasuki tahun yang baru 2021. Di mana tahun 2021 ini kita punya tema adalah tahun integritas. Saudara yang punya integritas, saya ingin percaya kita akan pegang amanat agung Tuhan Yesus. Dan kita punya lakukan dengan segenap hati kita dengan sungguh-sungguh saudara. Nah saya ingin percaya saudara, kalau kita melakukannya itu, maka firman Tuhan katakan, ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Saya rindu setiap kita pasti mau disertai Tuhan. Amin saudara. Memasuki tahun 2021, saya yakin percaya setiap kita rindu disertai oleh Tuhan. Oleh karena itu, lakukanlah firman Tuhan. Saya rindu mengajak saudara nyanyi lagu ini. Ini judulnya Tuhan, ini tugas kami, dan mari kita lakukan dengan segenap hati kita. Berikan pada kami Hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Haleluya. Apakah Bapak Ibu rindu menyenangkan hati Tuhan hari-hari ini? Saya rindu saudara di penghujung tahun ini, mari kita refleksi diri kita. Kalau mungkin di tengah-tengah masa pandemi yang hampir 10 bulan yang kita lewati sepanjang tahun ini. Saya rindu saudara, biarlah hidup kita mau menyenangkan hati Tuhan. Nah untuk menyelesaikan amanat agung, memang kita nggak bisa sendiri saudara. Makanya hari-hari ini saya rindu, yuk kita doa sungguh-sungguh, kita minta urapan Tuhan. Ya kita minta urapan yang baru di era Pentakosta yang ketiga ini. Dengan urapan yang baru ini saudara, akan memampukan kita untuk melaksanakan. Ya, bukan dengan kekuatan kita, tapi saya percaya saudara, ketika kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita doa, kita minta sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya terlalu yakin dan percaya, pengurapan Tuhan, pewahyuan Tuhan, hikmat Tuhan, apa yang harus kita lakukan, Tuhan akan terus menuntun kita. Nah persoalannya saudara, kalau saudara dituntun Tuhan, begitu saudara dituntun, lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan bantah-bantahan, mana mungkin, mana bisa. Nggak usah mikirkan itu, apa yang disuruh oleh Tuhan. Mari saya mengajak saudara, lakukan dengan sungguh-sungguh. Saya ingin percaya, kalau ini kita lakukan, maka apa yang Tuhan suruh, yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan bisa menyelesaikan dengan baik. Dan saudara, saya rindu, biarlah hari-hari ini, termasuk kita semua, gereja Tuhan, mari kita bertekun, bersehati bersama-sama untuk menyelesaikan amanat agung ini. Termasuk setiap kita, umat-umat Tuhan, saya mengajak kita biarlah hari-hari ini kita semakin sungguh-sungguh, ya, kita semakin sungguh-sungguh mau menyelesaikan amanat agung ini, saudara. Puji Tuhan, inilah pesan Tuhan, dan saya mengajak saudara, kita mari masing-masing, mari kita refleksi diri kita. Mari kita angkat pujian ini, saudara. Ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus Tuhan, Kau kekasih jiwaku. Ku perlu Kau Yesus
Mari angkat suaramu, sembah Dia. Oh, shikera la barashandara la maramo. Iya rara la barabarashande. Mari buka hati, izinkan Roh Kudus menjamah engkau dimanapun engkau berada. Jamah, terima urapan Tuhan. Tuhan sedang menjamah hatimu, Dia sedang merubah hidupmu, Dia sedang memberikan urapan kuasa. Di era Pentakosta yang ketiga ini, terima urapan Tuhan dalam nama Yesus. Terima urapan Tuhan. Urapi anak-anakmu Tuhan. Kalau hari ini kami sedang merefleksikan diri kami, apa ucapan syukur kami sungguh-sungguh naik di hadapan-Mu. Banyak hal yang sudah terjadi di masa pandemi ini, tapi biar kami tetap mengucap syukur kepada-Mu. Biar kasih yang mula-mula, yang Tuhan yang sudah mulai tawar, yang sudah mulai hilang, kembali pada kami hari ini. Oh, biar kasih yang mula-mula kembali pada kami, supaya memasuki tahun yang baru kami bergairah dengan Tuhan. Dan juga Tuhan, keserupaan hidup kami seperti Yesus. Perilaku, sepak terjang kami, perbuatan kami Tuhan, biar hari-hari kami boleh semakin serupa seperti Engkau ya Tuhan. Kami yang sudah dipilih ini Tuhan, kami boleh kembali dalam keserupaan seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, semakin kami serupa seperti Engkau, sehingga kami bisa menyelesaikan amanat agung-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi kami Tuhan di hari terakhir. Urapan yang baru turun. Terima urapan, terima jamaah, terima dalam nama Yesus. Hurala barasandala maramasyandi. Tiara la bara babasyandu. Terima urapan. Penuh Roh Kudus. Penuh dalam nama Yesus. Hurala barasandala bara babasyandu. Kau jamah Tuhan, Kau jamah pribadi, lepas pribadi. Pulihkan Tuhan, pulihkan Tuhan. Oh Tuhan, hari ini kami sedang merefleksikan diri kami. Dengan urapan kuasa Roh Kudus, kami siap memasuki tahun yang baru. Kami siap meninggalkan tahun 2020 ini Tuhan. Dengan berbagai dinamika yang sudah terjadi, kami mau mengatakan, Tuhan Engkau Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Engkau sangat baik dan teramat baik ya Roh. Terima kasih Bapa. Urapan yang baru sudah mengurapi setiap umat-umat-Mu, dimanapun umat-umat-Mu berada. Urapan yang baru, Pentakosta yang ketiga, kami sudah terima dalam nama Yesus, yang memberikan kami kuasa untuk bisa menyelesaikan amanat agung. Hidup takut akan Tuhan dan semakin serupa seperti Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Yang lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihibur, yang berbeban berat sudah diangkat dalam nama Yesus. Kau ada yang sakit, di dalam nama Yesus segala sakit penyakit sudah disembuhkan. Kami sehat, kami kuat di dalam Engkau ya Bapa. Bahkan Tuhan, kalau ada yang kena dampak dari pandemi sehingga harus di PHK Tuhan, biarlah mereka tidak lagi larut dalam kesedihan, tapi mulai hari ini bangkitkan mereka, jadikan mereka pengusaha-pengusaha baru di dalam nama Yesus. Pengusaha baru, kreatif yang baru, ide yang baru Kau akan berikan, sehingga umat-umat-Mu diberkati Tuhan melimpah-limpah. Apa saja yang dikerjakannya berhasil di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saat ini kita akan ambil ayat emas, tapi secara virtual. Caranya adalah nanti Bapak Ibu nanti di layar akan tampil QR code, mungkin selama 30 detikan. Nah Bapak Ibu silakan scan, ya nanti ayat emas itu akan muncul di handphone saudara. Nah saudara, saya rindu biarlah ayat emas ini ya sepanjang tahun depan 2021 akan tergenapi dari hidup saudara. Nah, oleh karena itu, sebelum kita ambil ayat emas ini, mari kita doa sungguh-sungguh, dan biarlah ayat emas ini menjadi tuntunan buat setiap kita. Nah, saya mengajak kita, yuk mari siapkan hati kita.
Buka hatimu, sungguh-sungguh arahkan kepada Tuhan untuk menerima ayat emas ini. Mari kita satu dalam doa. Oh shikadala barasyanda. Bapa, saat ini hamba berdoa Tuhan buat tuntunanmu, buat urapanmu turun di tengah-tengah setiap kami. Kalau sebentar lagi Tuhan, setiap umatmu akan mengambil ayat emas Tuhan. Ayat emas untuk sepanjang tahun 2021. Biar firman-Mu itu Tuhan tergenapi dalam hidup setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami akan mengambilnya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami siap terima ayat emas ini Tuhan. Haleluya. Amin. Ini tiba saatnya kita untuk berpisah. Selamat tinggal tahun yang lama penuh kenangan, agar di tahun yang baru Tuhan memberkati kebahagiaan yang lebih dari tahun yang silam. Ini tiba saatnya kita untuk berpisah. Selamat tinggal tahun yang lama penuh kenangan, agar di tahun yang baru Tuhan memberkati kebahagiaan yang lebih dari tahun yang silam. Mari buka hati dan angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam mana yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, yang selalu menyertai, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Selamat memasuki tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati.